Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafathar Mulakola, NIM saya 241091700657. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit profil dari Apple Inc. Apple Inc adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Cupertino, California. Perusahaan ini di salah satu merek paling dikenal di dunia dan termasuk dalam jajaran teknologi besar. Apple merevolusi sektor teknologi melalui inovasi di bidang perangkat lunak, komputer, tablet, dan ponsel, dan juga beberapa perangkat pendukung lainnya. Mereka dikenal sebagai pelopor yang membawa antarmuka pengguna grafis atau biasa disebut GUI dan masuk ke pasar massal. Di sini saya akan menjelaskan BPMN tentang Apple Gadget seperti iPhone, Mac, dan lain-lain dari produk Apple. Yang pertama dari creative production phase atau fase creative production itu dimulai dengan ide dan konsep, desain, di executive team dan strategi. Kemudian mereka mengirimkan pesan dan konsepnya kepada bagian industrial design studio. Lalu bagian industrial design studio membuat desain dan styling. Kemudian adanya internal quality check dari pihak tim industrial design studio. Terus juga itu terjadi looping atau terjadi percabangan. Jika reject maka akan diulang atau akan diubah. Jika lolos akan masuk ke DFM atau Design for Manufacturing Review yang akan direview oleh eksekutif tim dan strategi. Dari situ ada QC atau quality control. Jika reject maka akan kembali ke desain, dikembalikan, dan jika lolos akan masuk ke executive sign off atau tanda tangan atau disetujui oleh eksekutif tim dan strategi. Setelah itu terjadi konsep lock, yaitu konsep sudah ditentukan, sudah dikunci, dan itu akan handover atau dikirim ke bagian engineer software dan engineer hardware, seperti itu. Jadi itulah fase-fase atau alur proses dari kreatif production. Selanjutnya ada yang namanya software manufacturing atau pembuatan software dari gadget di Apple, perusahaan Apple. Dimulai dari production management, yaitu dia mendapatkan atau menerima desain spek yang sudah diberikan dari executive management, executive strategi dan production, di mana hal ini tuh akan dikirim atau dikasih ke bagian development team, yaitu software development, untuk di-develop atau dibuat bagaimana pembentukan dari IC, terus ada juga pembentukan kernel dan lain-lain di bagian developing team. Di sini tidak saya rinci karena saya tidak tahu bagian apa saja yang mungkin dan pembuatannya, makanya saya buat software development secara umum seperti itu karena mungkin itu termasuk rahasia perusahaan ya. Lanjut, setelah software development itu dikirim ke bagian release team untuk integrasi build dengan hardware dan lain-lain, dengan pencocokan atau dengan pencobaan untuk PVT, EVT dan lain-lain. Terus setelah itu dia pindah ke quality assurance team untuk di testing, QA testing, pencarian bug. Di sini jika ditemukan bug maka akan dilanjutkan ke bug fixing, dikembalikan ke product management bahwa diberitahu ada bug fixing nih, dan lalu disesuaikan kembali ke desain speknya apa aja bugnya dan apa aja yang harus diperbaiki, dan akan dikembalikan ke software development dan seterusnya menjadi looping sebelum akhirnya jika tidak ada bug akan ke beta testing atau tester pertama kali untuk percobaan softwarenya gitu, software iOS dan
OS, ya iOS lebih tepatnya, atau macOS gitu. Setelah selesai maka akan dikirim ke release team. Di release team ini menjadi golden master build yang akan siap atau yang setengah jadi, sudah bisa dirilis ke berbagai tim untuk dicoba gitu, karena setelah sudah lolos dari beta testing itu nanti ya, setelah ke golden master build itu sudah bisa dipresentasikan kepada eksekutif. Nanti eksekutif akan mereview approve atau tidak. Jika tidak, berarti ada fix issue, harus ada yang diperbaiki, maka itu akan dibalikan ke golden master untuk diperbaiki di golden master build oleh release team. Dilihat apa aja isu-isu yang harus diperbaiki atau yang tidak cocok. Terus jika di approval maka bisa di signing dan ke DVU, atau kembali ke, bisa nanti ke design of ke desain ke manufacturing selanjutnya di mass flashing untuk ke hardware-nya nanti. Ya, seperti itulah software manufacturing dari produk Apple, khususnya gadget ya. Karena di sini kami membicarakan tentang gadget. Selanjutnya ada hardware-nya. Hardware manufacturing. Di sini hardware bekerja sama dengan manufaktur lain, sudah jelas karena banyak supplier yang dibutuhkan dan lain-lain. Karena Apple pun banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk pembuatan hard case dan lain-lain gitu, baterai. Nah, di sini dimulai dari komponen supplier, yaitu dia receive komponen order, menerima order dari Apple. Lalu mereka komponen procurement menyiapkan apa aja yang dibutuhkan gitu. Setelah itu diterima oleh Foxconn. Foxconn ini yang mengerangkai, membuat dan memproduksi skala besar. Makanya di sini ada dua tim, ada industrial team, ada QC team. Mereka bagi industrial akan menerima komponen. Jika lulus QC maka jika tidak lulus QC maka akan dibalikan ke supplier, maka akan diganti. Jika lulus maka akan langsung assembly pembuatan PCB, yang penting karena itu sebagai motherboard ya. Habis pembuatan PCB dan pembuatan motherboard, ke final assembly, yaitu pembuatan perancangan dari layar, dari kamera, dari aksesoris lainnya, terus juga dari pembentukan case seperti itu. Lalu selanjutnya jika ini sudah selesai, ke software flashing yang tadi disebutkan di software manufacturing. Jika sudah selesai maka akan di flashing di hardware bersama hardware, yaitu sebagai OS installation, iOS, macOS dan lain-lain di sini. Nah, di sini jika flashing sukses atau jika flashing tidak sukses, maka harus ada retray, flashing NBSP, DVU mode, kembali ke flashing, dan jika sukses maka akan dikirim ke bagian QC untuk fungsionalnya dicek, seperti kamera, fungsi baterai, terus fungsi-fungsi hardware yang lain, sound dan lain-lain, soundboard dan lain-lain seperti itu. Jika fungsinya tidak oke, maka itu akan dibalikan ke bagian industrial untuk di repair dan replace gitu. Jika lulus maka ada cosmetic inspection, maksudnya ada kecacatan atau lecet atau tidak kah gitu. Jika ada maka harus di rework. Jika visualnya oke, tidak ada cacat, tidak ada lecet, tidak ada error dengan charger dan lain-lain, maka akan ke packaging. Nah, setelah itu akan ada di industrial. Setelah sudah di package, itu akan dikirimkan ke bagian OA Apple sebagai sampling batch gitu. Misal ada 100 itu atau berapa ratus atau berapa, untuk sebagai sampling untuk diaudit.
Nah, jika deflagnya kurang dari 1% atau barang cacat kurang dari 1%, maka itu sudah bisa ready to for shipment to Apple stores. Nah, jika tidak, maka itu akan batch rework atau diulang, diperbaiki dan dibalikan ke final assembly atau pemasangan aksesoris dan lain-lain seperti tadi industrial production seperti itu. Nah, itu adalah bagian hardware manufacturing dari Apple itu sendiri. Selanjutnya ada di sales and marketing. Ini di sebenarnya untuk khusus untuk gadget ya, terutama di iPhone sendiri dan macOS atau dan eh, PC atau laptopnya. Di sini terbagi ke dalam 4 fase. Fase pertama ada marketing and campaign. Marketing and campaign dimulai dari marketing team, yaitu dia bikin plan. Setelah membuat plan, mereka launching event atau keynote untuk seperti apa plannya atau marketingnya dan juga salesnya nanti seperti apa. Terus mereka akan launch ke digital atau traditional ads apapun. Contoh seperti iklan, iklannya dalam bentuk seperti iklan digital. Terus juga ada dari sosial media dan lain-lain. Terus dikirim ke sosial media dan PR. Disinilah iklan-iklan itu akan ditampilkan oleh pihak sosial media dan PR mereka, seperti di Instagram, di YouTube, terus juga di platform lainnya. Lalu setelah itu akan dilanjutkan ke sales team, yaitu set pricing strategy, menentukan dari untuk salesnya, strategi marketingnya, terus juga dan harga untuk setiap tempat gitu. Sebenarnya dari awal ini untuk sales team untuk penjualannya, nanti marketingnya berapa, strategi dan lain-lain seperti apa. Ini akan lalu open pre-order. Di sini open pre-order pertama ini pertama kali khusus untuk internal Apple. Seperti yang akan dilanjutkan ke fase kedua, yaitu bagian sales and distribution. Nah, disinilah open pre-order dibuka oleh sales team. Ini open pre-order untuk bagian-bagian yang khusus. Open pre-order pertama bagian khusus, yaitu pertama di sini kan ada parallel distribution yang dibuka oleh gateway paralel yang untuk banyak activity. Pertama, distribute to provider oleh carrier team. Jadi ini seperti misalkan kalau di Indonesia ada Telkomsel, ada XL dan lain-lain. Itu khusus ke situ dulu. Terus lanjut ada juga ke bagian reseller di Indonesia seperti iBox dan toko-toko HP lainnya. Lalu ada juga ke bagian Apple Store. Di Indonesia tidak ada Apple Store. Apple Store yang paling dekat di Indonesia adalah di Singapura, yaitu stores aslinya. Terus di sini ada online store juga. Di sini online store activation juga dimulai, ada retail store preparation juga. Nah, ini ada yang di luar Indonesia ya. Di Indonesia tidak ada kebetulan, karena ini dilihat dari sisi dunia gitu, bukan di production Indonesia itu. Nah, dari sales team ini bukan pre-order, buka open pre-order ini untuk ketiga itu. Yang pertama untuk distribusi ke reseller, kedua di provider, ketiga untuk Apple Store. Di Apple Store ada online store activation. Nah, ini baru untuk iBox internasional, iPhone atau macOS internasional yang mungkin orang-orang tahu untuk dipesan gitu. Lalu ada retail store preparation untuk toko-toko retail mereka, retail sendiri, karena di Indonesia nggak ada, berarti di Singapura. Lalu setelah itu mereka akan shipping, itu semua akan di ship, itu kan tadi baru pre-order, sekarang di ship, dikirimkan ship to Apple Store oleh logistik dan lain-lain, karena sudah dipesan, sekarang waktu dikirim.
setelah sudah dikirim itu oleh logistik, maka logistik akan berkoordinasi dengan sales untuk manage channel inventory, barang apa aja yang dikirim, terus juga bagaimana nanti abis itu ke monitor sales performance, bagaimana sales performance dari tiga unit penting ini terlihat gitu, atau tercatat seperti apa penjualan dan lain-lain di salesnya, seperti itu. Jadi itu di sales and distribution di fase kedua. Lanjut ke fase ketiga, yaitu adalah order fulfillment. Ini contoh dari order fulfillment untuk customer. Nah, ini dimulai dari customer. Sini ada customer, ada Apple Inc. Ini untuk place order. Jadi ini untuk yang beli di tempat. Misalkan kalau kita beli di Singapura, nah untuk seperti itu. Place order dari customernya, nanti akan dilanjutkan ke order validation dari sales team toko. Lalu nanti kelihatan order valid atau tidak. Kalau tidak maka reject, kita balikan lagi ke customer. Lalu kedua, habis kalau jika yes maka akan terjadi payment akan dibayarkan oleh customer, dan kita di sales akan payment processing. Jika paymentnya valid, jika tidak valid akan payment ulang. Jika valid maka order kita dikonfirmasi oleh sales team. Jika order konfirmasi sudah dikonfirmasi, itu akan langsung auto assign ke warehouse atau dicatat datanya, lalu dipesan langsung ke warehouse. Kebetulan biasanya kalau punya Apple Store udah pasti dekat dengan warehousing mereka sendiri gitu. Itu mereka akan auto assign untuk cek data gitu-gitu untuk diminta. Setelah itu mereka akan pick from warehouse yang akan dilakukan oleh logistik. Nanti oleh logistik akan packaging permintaan, lalu shipping, dikirim. Di shipping ini lalu akan konfirmasi lagi ke Apple Store system. Oleh sistemnya update status order, terus juga bikin tracking number, terus akan di forward ke logistik lagi untuk persiapan delivery. Setelah itu logistik akan delivery to sales team. Setelah sales team receive atau menerima produk, dia akan give to customer, memberikan, dan customer akan mendapatkan barang yang dia minta, seperti itu. Jadi untuk place order di toko retail besar atau toko-toko di Apple, biasanya yang dekatan dengan warehouse tuh mereka bisa barang fresh from the oven atau dari warehouse langsung, seperti itu. Yaitu adalah proses BPMN atau alur proses bisnis dari order fulfillment dari sales and marketing phase ketiga. Lalu ada phase keempat, yaitu adalah after sales support. Di after sales support ini ada customer dan Apple. Jadi ini adalah seperti pemberian feedback. Alur pemberian feedback itu dari customer ke pihak Apple. Ya, dimulai dari using product oleh customer. Di sini jika ada isu, ada dua jalan. Jika tidak ada isu, maka bisa langsung memberikan feedback. Jika feedbacknya bisa negatif atau positif. Jika positif atau tidak ada negatif feedback, berarti customer satisfied atau puas. Jika ada, maka akan dikirim ke customer support, itu receive inquiry. Sama seperti jika ditemukan isu, maka mereka akan nge-report isu dari customernya, maka akan di receive inquiry, sama diterima. Lalu setelah receive inquiry dari customer support, akan dilakukan kategori isu apa aja. Jika isunya basic troubleshooting, maka akan langsung diperbaiki dan akan langsung ke customer gitu, akan langsung diperbaiki ke customer. Jika isunya terlalu kompleks, maka akan escalate to service, akan dilihat ke service-nya. Maka dari customer support mereka akan kirimkan ke service center, diagnose atau dilanjutkan ke diagnosa problem, ada apa, butuh di repair atau di replace kah, dilihat. Masa akan dibutuh di repair atau replace kah. Jika dibutuhkan diperbaiki akan diperbaiki, kalau diganti harus diganti gitu. Ada dua
Di sini ada persinggahan. Pertama, jika under warranty. Jika tidak, maka akan dikirim ke sales team, diberitahu akan dikasih proses return, dibalikin gitu. Atau proses refund. Jadi HP-nya tidak ganti, itu akan dibalikin langsung ke customer gitu. Jika iya, maka akan dibalikan ke customer produk yang baru. Setelah itu akan dikirim ke customer kembali dan terjadi proses yang sama hingga proses customer tuh puas gitu. Di customer satisfy dan berakhirlah phase keempat atau bagian after sales support, dan juga menjadi bagian terakhir dari sales and marketing. Mungkin seperti itu aja dari saya, kurang lebih maaf. Terima kasih. Oke, saya di sini juga akan menjelaskan BPMN dari card provisioning. Jadi pertama, BPMN ini melibatkan 4 aktor. Pertama ada nasabah, kedua ada Apple Wallet, ketiga ada jaringan pembayaran, keempat ada bank penerbit. Kemudian ada tahap pertama dilakukan oleh nasabah, start. Kemudian nasabah membuka aplikasi Apple Wallet, memilih opsi untuk menambah kartu, lalu memasukkan data kartu mereka. Dan tersebut kemudian diteruskan ke Apple Wallet dan bertugas untuk melakukan enkripsi data kartu dan detail perangkat untuk keamanan. Kemudian Apple Wallet mengirimkan data yang sudah dienkripsi tersebut ke jaringan pembayaran. Jaringan pembayaran melakukan validasi awal terhadap permintaan tersebut, lalu menghubungi pihak bank penerbit. Kemudian pihak bank penerbit menerima data dan melakukan validasi detail kartu. Bank kemudian melakukan cek resiko dan terjadi percabangan hasil validasi. Di sini jika gagal atau tidak lolos validasi, alur akan kembali ke proses validasi detail kartu. Kemudian jika berhasil, bank penerbit mulai inisiasi tantangan autentikasi dan melakukan validasi autentikasi nasabah. Nah, kemudian ada bank mengirim, kemudian setelah berhasil bank mengirim kode verifikasi yang diterima oleh nasabah. Kemudian nasabah melakukan kode verifikasi tersebut ke dalam aplikasi Apple Wallet. Kemudian Apple Wallet akan mengecek apakah autentikasi tersebut berhasil, dan jika gagal, alur akan meminta nasabah menerima dan memasukkan kodenya kembali. Namun jika berhasil, proses akan berlanjut ke pembuatan token. Lalu ada autentikasi berhasil, bank penerbit akan membuatkan token khusus perangkat, kemudian mengunci kartu ke dalam token tersebut. Lalu jaringan pembayaran menerima token tersebut dan meneruskannya kembali ke aplikasi. Apple Wallet menerima token dan menyimpannya secara aman di dalam komponen perangkat keras yang disebut secure element. Kemudian terakhir, aplikasi akan mengaktifkan kartu dan proses selesai. Saya juga selanjutnya ada BPMN dari otorisasi transaksi atau transaction processing. Di sini melibatkan 4 aktor juga. 4 aktor ini ada pertama customer, kedua merchant, ketiga ada jaringan pembayaran, keempat ada bank penerbit. Jadi tahap awal start dimulai oleh customer ketika ingin melakukan transaksi. Maka pertama ada autentikasi biometrik, kemudian terjadi percabangan untuk memvalidasi dari biometrik. Jika gagal, alur akan mengulangi kembali proses autentikasi biometrik. Namun jika berhasil, customer akan melakukan generate token. Token yang di-generate oleh perangkat customer dikirim dan diterima oleh merchant. Merchant kemudian melakukan kompilasi request otorisasi pembayaran. Lalu data token pembayaran dengan nominal pembelanjaan, lalu mengirimkannya ke jaringan pembayaran. Jaringan pembayaran menerima data tersebut. Jaringan melakukan validasi token sekali pakai untuk memastikan token tersebut sah dan belum kadaluarsa. Setelah validasi, dilakukan proses detokenisasi. Data hasil detokenisasi diteruskan ke bank penerbit yang dimulai dengan aktivasi menerima PAN, Apple Card, dan nominal transaksi. Bank kemudian melakukan pengecekan internal, mengecek sisa limit kredit, menganalisis risiko, dan deteksi fraud. Kemudian terjadi gerbang gateway lagi, kemudian seperti transaksi disetujui atau tidak. Jika gagal atau limit tidak cukup, bank akan menolak dan memicu generate kode decline
di jaringan pembayaran. Namun jika berhasil, jika semuanya aman, bank akan menyetujui transaksi dari memicu generate kode approval dan jaringan pembayaran. Lalu jaringan pembayaran meneruskan hasil dari bank tersebut ke toko dan pihak merchant menerima status tersebut dan mengeceknya pada gerbang keputusan. Namun jika decline, akan berputar kembali ke kompilasi request. Jika berhasil, merchant akan menjalankan aktivasi mencetak strip sebagai bukti pembayaran. Kemudian proses selesai. Oke, saya di sini juga akan menjelaskan BPMN dari proses manajemen finansial dan mesin learning transaksi. Oke, jadi BPMN ini melibatkan dari 3 aktor utama. Yang pertama adalah bank penerbit kartu, perangkat Apple, dan Apple Card dan Apple Pay. Perangkat Apple misal seperti IP atau Mac. Kemudian proses dimulai dari sisi bank penerbit kartu. Segera setelah transaksi pada diagram sebelumnya berhasil diotorisasi, kemudian bank melakukan update ledger, memperbarui buku besar untuk memotong saldo atau memperbarui tagihan kartu kredit nasabah. Kemudian bank memproses reward, bank menghitung dan memproses poin atau cashback yang didapatkan nasabah dari transaksi tersebut. Kemudian transmisikan pembaruan data via Apple Wallet dan Apple Pay. Bank mengirimkan metadata atau data mentah ke transaksi tersebut ke ekosistem Apple melalui API. Lalu setelah menerima metadata transaksi API, perangkat menerima data mentah dari bank, membersihkan nama merchant, sistemnya menyaring teks aneh atau kode-kode bank pada nama toko. Kemudian perangkat mencocokkan data koordinat atau nama toko ke layanan Apple Maps untuk menentukan lokasi prosesnya belanja. Kemudian perangkat menjalankan algoritma mesin learning lokal untuk mengategorikan jenis pengeluaran. Oke. Lalu aplikasi menunjukkan nama toko yang asli dan mudah dibaca beserta logonya yang rapih. Kemudian menampilkan peta kecil yang menunjukkan di mana pengguna melakukan transaksi tersebut. Lalu transaksi dimasukkan ke dalam grafik atau daftar keuangan bulanan sesuai kategori. Misalnya seperti food and drinks atau semacamnya, baju dan lain-lain. Kemudian proses selesai. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang BPMN Apple Music. Yang pertama dimulai dari artis yang memproduksi lagu atau rekaman di studio. Kemudian audionya diedit dan di finishing. Setelah itu disiapkan metadatanya seperti judul, genre, atau artwork. Jika semuanya sudah siap, maka langsung dikirimkan ke distributor atau content dan compliance team. Setelah distributor menerima file dan metadatanya, formatnya akan divalidasi terlebih dahulu. Apakah resolusi artworknya sudah benar atau bitrate AAC-nya sudah 256 KB per second. Jika error, maka kembali ke artis untuk reformat filenya. Jika berhasil, maka kontennya akan direview. Konten review ini untuk mengecek lirik, hak cipta, dan guidelines. Jika kontennya melanggar aturan standar, maka akan ditolak untuk diterbitkan. Dan jika disetujui, maka tim eksekutif akan mengatur jadwal rilis untuk musik tersebut, yang kemudian dipublish dan musik akan aktif di platform global. Untuk BPMN iCloud juga akan saya jelaskan. Yang pertama dimulai dari tim manajemen produk yang merencanakan fitur, tingkatan penyimpanan, dan service scope. Setelah itu langsung ditulis spesifikasi detail produknya untuk dikirimkan ke tim engineering. Software engineer menerima spesifikasi produknya, kemudian membangun mesin penyimpanan iCloud dan layer kernel. Lalu iCloud tersebut diintegrasikan ke layanan foto, drive, dan mail. iCloud tersebut kemudian diimplementasikan fitur sinkronisasi dan backup. Setelah itu akan diadakan QA dan testing untuk mengecek apakah ada bug atau tidak. Jika ada, maka akan kembali ke pengembangan kernel dan inti OS. Jika lolos, maka difinalisasi build-nya. Tim manajemen produk akan mendapatkan laporan build yang sudah final dan mengecek apakah sesuai dengan ketentuan. Jika tidak, maka balik ke pengembangan lagi. Dan jika iya, akan diserahkan ke tim Cloud Ops.
Tim infrastruktur cloud menerima build yang sudah difinalisasi yang kemudian mengalokasikan kapasitas data center secara global, lalu dideploy ke production atau build tersebut di-push ke data center Apple secara global. Konfigurasi CDN untuk mengatur titik-titik akses regional yang ada di seluruh dunia. Setelahnya langsung menjalankan stress test dan audit enkripsi untuk menguji ketahanan server agar tidak down saat lonjakan trafik, dan juga memastikan data rahasia diacak dengan aman sehingga tidak bisa dibaca oleh peretas. Jika belum siap untuk dideploy, maka akan kembali mengatur kapasitasnya. Jika sudah siap, tim eksekutif akan menerima laporan untuk deploy. Tim eksekutif akan mereview dan menyetujui rilisan. Setelahnya, iCloud akan diaktifkan untuk seluruh pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya adalah yaitu justification cost atau cost justification. Di sini yang pertama ada gross margin dan operation expenses, di mana gross margin ini bagaimana penghasilan mereka dari product and service di total gitu perbedaannya, dan total nilainya berapa untuk keuntungan dari setiap perbandingan dari setiap produk dan service-nya. Dan juga di sini ada operation expenses. Nah, untuk di gross margin-nya yang pertama di produk saya akan bacain tahun 2025 saja. Ini dalam miliar dolar, juta dolar. Di sini ada 112.887 sebagai penghasilan dari produknya. Yang kedua bukan penghasilan production. Terus dari servisnya habis atau mengeluarkan dana sekitar 82 juta. Sini 82,314. Jadi total gross marginnya adalah 195.201 dolar dikali 1 juta dolar. Dan jika di presentasi itu, maka produk itu memakan 36,8%, service 75,4%, dan total semuanya adalah 46,9%. Seperti itu. Itu dari gross margin percentage. Sekarang ada di operating expenses atau expenses dari cost dari operation dari operation sendiri. Pertama dari R&D, di sini ada R&D, research and development, itu menghabiskan ini dalam miliar dolar dari million dolar juga atau juta dolar juga, yaitu 34,55, atau di net salesnya itu sekitar 8% di tahun 2025. Terus ada selling general administratif itu sekitar 27.000 atau habis sekitar 7%. Terus jika terus selanjutnya ada di totalnya ada 62,151, atau di persentase dari net salesnya itu sekitar 15%. Seperti itu dari biaya operation. Next, selanjutnya di slide berikutnya ada bagian income tax, masukan dari pajak dan lain-lain, yaitu dan dibandingkan dengan effective tax rates ya. Nah, ini untuk provision, jadi biasanya ini kan dari Amerika ya. Amerika kan bentuknya federal gitu, negara federal, terus ada states, ada foreign gitu. Nah, itu jika dari federal sendiri itu sekitar 11,487, terus dikurangi rate 1,80 menjadi 9.000. Lalu di state, bagian state-nya itu 1680, dan di deferred 139 jadi 151. Di foreign sendiri 8891, di deferred 684 menjadi 9.495, dan juga di total provision for income tax itu
sekitar 20,71 juta dolar. Nah, itu jika dibandingkan dengan effective tax rates-nya, di sini effective tax rates itu di total semua yang terhitung ya, computed expected itu yang terekspektasi itu sekitar 27.000. Terus earning dari subsidiaries dari foreign, terus valuation allowance itu apa ya, terus ada R&D credit net dan lain-lain, pokoknya kebutuhan-kebutuhannya itu in total. Pokoknya kalau in total ada 20.000 sama. Itu ini adalah apa ya, penjelasan dari yang tadi dengan effective tax rate dia mencapai 15,6% seperti itu. Jadi di bagian cost justification-nya seperti itu. Dan ini jika jika diartikan sendiri untuk cost justification kan untuk menetapkan sebuah kelayakan suatu perusahaan ya, terus juga value-nya juga ya. Maka dilihat juga dari benefits dan lain-lain, keuangan, production dan lain-lain, terus juga sales, service berapa persen, dengan total cost sales mencapai 220 juta, maka bisa dibilang dan selalu naik jika dilihat dari angkanya tiap tahun. Maka ini termasuk Apple ini perusahaan yang sehat dan juga perkembangannya baik ke depannya. Dan cukup untuk bisa menjadikan salah satu perusahaan untuk investasi, karena kan udah pasti ROI-nya tinggi gitu, balik modal cepat untuk para pemegang sahamnya atau investornya. Seperti itu dari saya. Kesimpulannya, Apple telah membangun proses bisnis yang sangat terintegrasi, dimulai dari produksi kreatif, manufaktur perangkat keras dan lunak, hingga pemasaran, distribusi, dan layanan purna jual. Keunggulan utama Apple terletak pada ekosistem tertutup yang harmonis antara perangkat, sistem operasi, dan layanan digital seperti iCloud, Apple Music, serta Apple Card. Hal ini tidak hanya menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi, tapi juga menghasilkan efisiensi biaya operasional dan margin kotor yang sehat. Selain itu, komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan lingkungan selaras dengan visi dan misi perusahaan menjadikan Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi paling stabil dan menguntungkan di dunia. Saran untuk kedepannya, meskipun proses bisnis Apple sudah sangat matang, terdapat beberapa area yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pertama, Apple perlu mengurangi ketergantungan pada rantai pasok di Cina dengan mempercepat diversifikasi manufaktur ke negara seperti India dan Vietnam guna memitigasi resiko geopolitik. Kedua, layanan purna jual dapat ditingkatkan melalui program perbaikan mandiri yang lebih luas dan suku cadang yang lebih terjangkau. Ketiga, integrasi kecerdasan buatan pada proses seperti transaksi Apple Card dan personalisasi layanan pelanggan dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Terakhir, Apple harus terus mempercepat target netralitas karbon di seluruh rantai pasoknya sebagai wujud nyata dari visi meninggalkan dunia yang lebih baik.